Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385-312-9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah.
Salam sejahtera umat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri dan memasuki ibadah ini dengan mengangkat kidung puji. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam ibadah sore hari ini ada beberapa momentum istimewa kita rangkum menjadi satu. Hari ini bersama dengan seluruh GKI se-Indonesia kita merayakan Hari Ulang Tahun GKI. Dan juga di dalam kebaktian kita pada hari ini akan dilayankan sakramen sidi. Karena itu Bapak Ibu saudara, dalam arahan tema compassion, dalam ibadah ini kita diajak untuk hidup di dalam dan merayakan kasih Allah. Mari kita puji Allah, Sang Kekasih jiwa kita. Ku buang dosa
Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdiri dengan percaya akan rahmat kasih pengampunan Allah, tersedia anugerah bagi kita yang datang padanya. Berita anugerah terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh syukur kita pujikan belas kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara. Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Ya Kristus, Allah yang mengasihi kami, Sang Firman yang hidup. Kami rindu Tuhan, suara-Mu selalu bergema di hati kami, di pikiran kami, di telinga kami. Agar dengan mendengar suara-Mu selalu, kami makin mencintai-Mu dan makin dapat merasakan hidup yang Engkau cintai. Mari Tuhan, lembutkanlah pikiran kami, lembutkanlah kehendak kami. Cengkeramlah dalam kuasa-Mu, jangan biarkan kami terlepas. Dan biarlah firman-Mu diam dalam hidup kami. Bekerjalah, berkaryalah, sebab setiap kami hamba-Mu, siap untuk mendengar dan menghidupi kebenaran sabda firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Lukas 16, ayat 19 hingga 31. Demikian firman Tuhan.
ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala hal yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi, kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya dan memelihara sabda firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, jika Anda sedang membuat pesta, membuat hajatan besar, dan mengundang banyak tamu penting, lalu di tengah-tengah pesta Anda itu ada seorang gembel, seorang pengemis, lusuh, kotor, degil, borokan, mungkin juga banyak lalat hinggap di boroknya, dan malahan anjing menjilati borok orang itu. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan terhadap orang itu? Apakah Anda akan membiarkannya berada di pesta Anda dan mengganggu pemandangan? Oh, saudara, pada umumnya dengan berbagai cara si pemilik pesta akan segera meminta orang yang borokan itu pergi. Sebab jika tidak, mengganggu semua hal. Mungkin dibekali makanan, mungkin diberi uang, tapi satu tujuannya, cepat pergi dan lenyaplah dari pandangan agar tak terganggu. Kira-kira begitu.
Jadi saudara-saudara, kalau ada seseorang yang membuat pesta, ada orang yang borokan, mungkin juga banyak lalat hingga padanya, lalu kemudian anjing menjilati boroknya, dan si pemilik pesta itu membiarkan orang itu ada di sana, di tempat pestanya itu. Menurut Anda, apakah orang ini adalah orang yang baik atau orang yang jahat? Mana lebih baik? Membiarkan dia ada di tengah pesta atau segera disuruh pergi? Mana yang lebih baik? Yang menyuruh pergi atau yang membiarkan dia? Mana menurut Anda yang baik? Yang lebih baik? Oh saudara-saudara, barangkali yang membiarkan ia berada di tengah-tengah pesta itu lebih baik. Apalagi kalau yang menyuruh pergi itu tujuannya adalah segera melenyapkan supaya tidak mengganggu pemandangan saja. Namun saudara-saudara, di dalam bacaan kita melihat sosok orang kaya yang membiarkan Lazarus memungut remah-remah dari meja pestanya. Justru oleh Allah ketika dia mati, ditempatkan di tempat penuh penderitaan. Mengapa demikian? Apa yang salah dengan orang kaya ini? Saudara-saudara, orang kaya ini barangkali tidak jahat, tidak mengusir Lazarus yang borokan itu. Tetapi bukan berarti ia peduli terhadap Lazarus. Bukan berarti ia mengasihi Lazarus. Bukan berarti ia memberi perhatian terhadap Lazarus. Bukan berarti ia berbelas kasih kepada Lazarus. Bercompassion, kalau itu pakai bahasa tema kita saat ini. Saudara-saudara, compassion itu bukan sekedar membiarkan orang makan dari remah-remah. Compassion itu bukan sekedar membiarkan orang berada di pesta itu, tetapi sepanjang waktu dan setiap hari kondisinya tidak pernah berubah. Compassion adalah sebuah keterlibatan yang didorong oleh perasaan belas kasih yang sangat kuat. Sehingga nalurinya untuk memelihara kehidupan, merawat kehidupan, mengembangkan kehidupan, mentransformasi kehidupan begitu kuat. Compassion adalah dalam rangka menunjukkan kecintaan dan belas kasih. Orang rela mempertaruhkan nyawa. Itulah compassion. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh si kaya itu. Itu sebabnya kebaikan hati yang kualitasnya cuma sekedar remah-remah, tidak memenuhi standar surgawi, tidak memenuhi standar ilahi. Itu sebabnya ia ditempatkan di tempat siksa. Kisah ini mau mengajak kita untuk menghidupi belas kasih dengan kualitas yang terbaik. Dan kalau ngomong menghidupi belas kasih, compassion, Alkitab punya begitu banyak kisah. Banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diawali dengan sebuah kalimat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Compassion, belas kasih. Maka ia menyentuh yang buta, yang lumpuh, yang kusta, yang tidak punya pengharapan, yang barangkali kondisinya buruk seperti Lazarus, sehingga diubahkan. Kata tergerak oleh belas kasih. Di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata splangna. Rahamim di dalam bahasa Ibrani. Rahim, kata yang paling dekat dengan kata rahamim itu. Artinya Alkitab mau mengatakan apa? Ketika Yesus melihat situasi buruk, hatinya tergerak oleh belas kasihan, itu adalah sebuah
ungkapan yang mau mengatakan pada saat Yesus melihat situasi buruk, rahim ilahinya mengalami kontraksi. Rahim ilahinya bergerak, rahim ilahinya bergetar. Dan karena itu kemudian mengalir energi kehidupan yang bukan dalam kualitas remah-remah roti. Saudara, kalau Anda mendengar kata rahim, apa yang Anda bayangkan? Rahim adalah bagian dari diri yang membuat yang paling lemah, rapuh, ringkih, dikuatkan, dipulihkan, ditumbuhkan, dan kemudian menjadi sebuah sosok yang sama sekali berbeda. Itulah belas kasih, itulah compassion, sebuah keterlibatan total, tuntas, yang kemudian menghasilkan sebuah perubahan yang sangat esensial. Yesus bukan hanya berkarya semacam itu pada orang kusta, bukan hanya berkarya semacam itu kepada orang-orang macam Lazarus, tetapi juga kepada saudara dan saya ketika kita terperam dalam kegelapan dosa. Ia tahu penderitaan kita, ia tahu kesulitan kita. Itu sebabnya kemudian ia menjadi sama dengan kita. Dan bahkan ketika ia menjadi manusia, tuntas, total, ia memberi dirinya begitu rupa, memulihkan supaya setiap kita yang terperam dalam kegelapan itu dibebaskan dalam terang. Kalau mau belajar compassion, pandanglah Yesus. Ia bertaruh nyawa untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan. Para pahlawan yang gugur, para pahlawan yang mencintai negeri ini dengan passion yang kuat, mereka juga menyatakan compassion-nya terhadap negara ini. Mereka bertaruh nyawa. Para pejuang yang mengupayakan penanganan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik dan meresikukan dirinya bertaruh nyawa. Mereka adalah orang-orang yang menghidupi compassion. Saudara, dunia di mana kita hidup sekarang ini menggemakan sebuah lonceng panggilan yang kuat. Kisah Lazarus dan orang kaya mau mengingatkan kita. Kita dipanggil untuk menghidupi belas kasih itu. Kita dipanggil untuk menjadi rahim kehidupan satu dengan yang lain. Supaya sosok-sosok macam Lazarus kemudian dikuatkan. Kurang dari itu, maka kita hanya membagi remah-remah. Dan sekali lagi, remah-remah tidak memenuhi standar kebaikan surgawi. Itu sebabnya ia dalam siksa, orang kaya itu dalam siksa dalam kisah ini. Dia begitu menderita dan dalam penderitaannya terartikulasikan apa yang dia tidak miliki. Dia berseru kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Lihat, ia menyerukan kemiskinannya. Miskin apa? Miskin kasih. Aku tidak punya belas kasihan dan sekarang aku membutuhkan belas kasihan. Saudara, kita dipanggil untuk melakukan yang berbeda. Saudara yang akan dibaptiskan, yang menerima CD pada saat ini. CD mengingatkan kita, ada satu pribadi yang bertaruh nyawa untuk saudara. Ada satu pribadi yang terlibat total dalam kehidupan Anda, apapun keadaan Anda, dan bahkan dalamnya kegelapan yang paling gelap ditempuhnya untuk Anda. Susahnya kehidupan yang paling susah ditempuhnya untuk Anda. Penderitaan yang paling hebat di atas salib direngkuhnya untuk Anda. Satu hal, karena ia mengasihi saudara. Karena ia mengasihi Anda. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh compassion, oleh rahim ilahi, kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Kita dipanggil juga untuk menghidupi compassion ini.
Mari rayakan itu dalam hidup saudara. Anda dapat menjadi rahim buat siapa saja. Tidak peduli Anda pria, tidak peduli Anda wanita, tidak peduli Anda anak bagi orang tua Anda, atau orang tua bagi anak, suami bagi istri, istri bagi suami. Setiap kita punya tanggung jawab, menyatakan compassion, membuat rahim ilahi tergetar melalui apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Konkretnya seperti apa? Pedulilah dengan keselamatan orang lain. Saat ini ada begitu banyak orang tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Sembarangan hidup di masa pandemi. Yang kedua, konkretnya semacam apa? Mulailah ulurkan tangan bukan saja untuk menyuapi diri sendiri, tetapi menyuapi orang lain. Sebuah ilustrasi. Dalam sebuah jamuan pesta, dihidangkan menu makanan yang enak, lezat, luar biasa. Dan yang dihadirkan di situ diminta untuk puasa 1 hari sebelumnya. Jadi lapar betul. Nafsu untuk makan dengan makanan yang lezat dan enak itu begitu kuat. Namun saudara, di jamuan makan itu, alat makan yang diberikan cuma 1, sumpit, chopstick. Yang panjangnya bukan 20 cm, tapi panjangnya 1 meter. Itu alat makannya. Dan hanya alat itu yang boleh dipakai. Orang mulai bersusah payah menggunakan sumpit yang 1 meter panjangnya itu untuk mengambil makanan. Di ujung sana terjepit makanan. Gilirannya mau dibawa masuk ke mulutnya, tangannya jauh lebih pendek dari sumpit itu. Dan makanan itu tidak pernah sampai di mulutnya. Terus terjatuh. Semua yang di meja makan itu yang memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. Frustrasi, lapar betul, tetapi tetap tidak bisa makan sementara makanan ada di depan mereka. Dalam situasi semacam itu, pemilik pesta, pemilik meja itu kemudian mengatakan, bagaimanapun caranya, Anda harus makan. Dan saya tidak akan memberikan perlengkapan yang lain. Hanya itu yang harus Anda gunakan. Lalu seorang kemudian menyumpit makanan itu, menjepit di ujung. Dan dia mulai menyodorkan ke mulut orang lain. Disuapkanlah makanan itu ke mulut orang lain. Orang lain makan. Orang yang disuapinya kemudian menyumpit makanan dan disodorkan kepada dirinya. Lalu mereka saling menyuapi. Menjadi sebuah pandangan yang indah. Kamu lapar, kamu mau makan, ayo makanlah. Dan kemudian semua yang ada di meja itu saling menyumpit makanan. Tapi mengarahkan sumpit itu ke orang lain. Menyuapinya, bukan pada diri sendiri. Maka terjadilah yang namanya sebuah persekutuan kasih. Mereka dikenyangkan karena ada tangan yang mengarahkan sumpitnya menyuapi orang lain. Itu compassion. Selapar-laparnya saya mengarahkan sumpit saya kepada Anda. Saudara, dalam hidup komunitas kita sebagai gereja, konkretnya seperti apa? Ada banyak gagasan, ada banyak cara sudah dilakukan. Ada WA gotong royong, di mana kita bisa saling menjual dan membeli dan menghidupi satu dengan yang lain. Dan ada satu gagasan baru yang sedang dirintis di gereja ini, yakni kita akan membuat grocery sembako. Idenya apa? Idenya bukan sekedar jualan, idenya bukan sekedar beli, idenya adalah merayakan sebuah komunitas, persekutuan, koinonia. Ada begitu banyak orang yang di PHK, mereka membutuhkan pekerjaan. Grocery ini akan memberikan pekerjaan kepada mereka yang di PHK. Bagaimana caranya? Jika Anda membeli sembako dari grocery ini, maka pada saat itu grocery ini akan hidup dan pekerja-pekerja akan mendapatkan upahnya. Lalu yang kedua, dengan membeli itu, kita merayakan koinonia, persekutuan kasih. Kita bukan sekedar membeli, tapi kita sedang memberi diri untuk orang lain.
mengarahkan sumpit ke mulut orang lain. Coba bayangkan kalau ketersalingan semacam ini terjadi. Saya kira tidak ada seorang pun di tengah jemaat ini yang tak akan terpelihara. Mengapa? Karena setiap orang memelihara sesamanya seperti Kristus memelihara kita. Nanti barangkali akan disampaikan secara lebih jelas oleh bidang yang menangani hal ini. Tetapi idenya kita diajak bercompassion, yang berlebih, menolong yang berkekurangan. Yang berkekurangan secara uang, secara materi, bisa memberi tenaga, bisa memberi pikiran, melibatkan diri. Roh di dalamnya adalah digerakkan oleh belas kasih. Selamat merayakan hidup dalam belas kasih. Selamat bercompassion. Dan selamat menggemakan compassion ilahi, belas kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita akan bersama-sama memasuki liturgi sakramen pengakuan percaya, CD. Karena itu, saya mengundang saudara-saudara yang akan dibaptiskan untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudara, pengakuan percaya dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih kanak-kanak telah menerima sakramen baptis kudus. Atau Anda pernah mengalami pengalaman dibaptiskan. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan memperbarui kita secara terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah, kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita siapkan diri kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan doa syukur untuk anugerah Tuhan yang dibukakan kepada kita pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi ranting dari pokok anggur yang sejati dan setia. Biarlah kami, anak-anak-Mu, menerimamu di dalam hidup kami, sebagaimana Engkau berkenan mendatangi kami, menyelamatkan kami, mengasihi kami. Biarlah kami menerimamu sebagai kebenaran yang harus kami ceritakan. Menerimamu sebagai hidup yang harus kami hidupi. Menerimamu sebagai terang yang mesti dinyalakan dalam kehidupan kami. Menerimamu sebagai cinta yang harus dibahasakan. Sebagai jalan kebenaran dan hidup yang harus dijalani. Sebagai kesukacitaan dan kegembiraan yang harus dipancarkan. Izinkanlah kami menerimamu sebagai penebus yang mengorbankan diri kami, dirimu sebagai korban yang harus kami muliakan. Dan pada gilirannya, izinkanlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai balas cintamu.
di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami, di dalam karya juang kami, sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan anugerahi kasih keselamatan yang kekal. Darah Kristus kiranya menebus kami sekarang dan kekal. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri, juga mengundang Pendeta Immanuel untuk bergabung bersama-sama melayankan sakramen pada saat ini. Mari saudara berdiri. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan dan nanti baiklah saudara semua menyatakan iman saudara di hadapan Tuhan. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Bagaimana jawab Ania Juan Gabriela Swebu? Apa jawab saudara Antonio Eka Wadu Jawa? Bagaimana jawab Kendelin Audrina Vista? Bagaimana jawab Dian Enggarini? Bagaimana jawab Angel Ken Rafael Khorah? Bagaimana jawab Eurika Evrilia Rotua? Bagaimana jawab Evani Grace Senia? Bagaimana jawab Feberta Atik Wijayanti? Bagaimana jawab Gabriel Nathanael? Bagaimana jawab Galaksi Handaru Prasetyo? Bagaimana jawab Immanuel Joseph Praharjo? Bagaimana jawab Ivana Alisa Kristi? Bagaimana jawab James Christian Takanoni? Bagaimana jawab Georgie William Humau? Bagaimana jawab Yosafat Gracia Ginting? Bagaimana jawab Joshua Ferianus Palandi? Bagaimana jawab Junior Daud Christian Magang? Bagaimana jawab Kasih Pasca Afrila Sinaga? Bagaimana jawab Kurnia Setia Winadi? Bagaimana jawab Prisma Sistia Putri? Bagaimana jawab Rafael Serafino Damar? Bagaimana jawab Shannon Ariela Suhartono? Bagaimana jawab Veronica Stella Bernina? Bagaimana jawab Yeri Yeremia Kalele? Hendaknya setiap pernyataan iman sungguh saudara hayati dalam hidup saudara.
Seiring jawabannya yang saudara nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat, mari kita menyatu bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Penatua Yuni. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Anya Juan Gabriela Swebu dan Antonio Eka Wadu Jawa. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Anya Juan Gabriela Swebu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Antonio Eka Wadu Java, arahkan hatimu kepada Allah. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Antonio Eka Wadu Jawa. Teguhkanlah dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Candeline Audrina Firsta dan Dian Enggarini. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Candeline Audrina Firsta dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Dian Enggarini dalam anugerah Tuhan, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin.
Angel Ken Rafael Korak, dan Eurika Evrilia Rotua. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Angel Ken Rafael Korah, di dalam anugerah Tuhan, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Eurika Evrilia Rotua dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Evani Gresenia dan Feberta Ati Widjayanti. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Evani Gresenia, dalam anugerah Tuhan, supaya ia boleh bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Allah dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Feberta Ati Wijayanti, dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak ia menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Gabriel Nathanael dan Galaksi Handaru Prasetyo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gabriel Nathanael di dalam anugerah Tuhan. Kiranya dia boleh tetap setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Galaksi Handaru Prasetyo dalam anugerah Tuhan, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Immanuel Joseph Raharjo dan Ivana Alicia Kristi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Immanuel Joseph Raharjo dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ivana, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ivana Alisa Kristi dalam anugerah-Mu, supaya ia bertumbuh setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak
ia menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. James Christian Takanoni dan Georgie William Humau. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu James Christian Takanoni dalam anugerah-Mu. Biarlah ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Georgie William Humau dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Josafat Gracia Ginting dan Joshua Verjanus Palandi. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Josafat Gracia Ginting dalam anugerah-Mu, supaya ia boleh bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Joshua Verjanus Palandi dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Junior Daud Christian Magang dan Kasih Paskah Afrila Sinaga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Junior Daud Christian Magang dalam anugerah. Biarlah ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kasih Paskah Afrila Sinaga dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Tuhan dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak ia dengan tiada bercacat dan bercela menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kurnia Setia Winadi. Ya Allah, teguhkan hamba-Mu, Kurnia Setia Winadi dalam anugerah Tuhan. Biarlah ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Prisma Sistia Putri dan Rafael Serafino Damar.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Prisma Sistia Putri dalam anugerah-Mu, supaya ia boleh bertumbuh dalam roh dan setia melayani Engkau, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Rafael, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Rafael Serafino Damar dalam anugerah Tuhan, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Amin. Shannon Ariela Suhartono dan Veronica Stella Bernina. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Shannon Ariela Suhartono dalam anugerah-Mu. Biarlah ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Stella, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Veronica Stella Bernina dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat dan bercela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Yeri Yeremia Kalili. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Yeremia Kalele dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Sekarang saudara-saudara yang telah menerima sakramen diundang untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, dan setelah berkat Tuhan diberikan, bersama-sama kita pujikan doksologi. Juga umat yang ada di rumah, mari berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah empunya kuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang ada di rumah dipersilahkan untuk duduk, dan kepada saudara-saudara yang telah menerima sakramen dipersilahkan berbalik menghadap ke arah umat. Umat Tuhan,
Lihatlah, inilah anak-anak Tuhan yang dihisapkan oleh Tuhan dalam anugerah-Nya. Terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk dukungan saudara, dan kepada saudara-saudara yang telah menerima sakramen, dipersilahkan kembali menghadap ke altar dan mengambil duduk di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita menaikkan doa syafaat, saudara-saudara. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, Tuhan, yang telah meraih kami, yang telah merangkul kami, yang telah menebus kami dalam anugerah keselamatan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan kepada setiap saudara-saudara kami yang telah disidi pada saat ini. Teruslah memberkati mereka, derap juang mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Kami mau serahkan semuanya di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai terang yang menyala di tengah keluarga masing-masing, di sekolah masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Sebab Engkau menyala di dalam hati mereka, menghangatkan mereka dalam kasih-Mu yang menebus dan menembus kehidupan mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia, GKI, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Berkati kehadiran GKI, supaya semakin hari semakin mampu menjadi bagian yang menjawab problem-problem keindonesiaan. Hadir dalam konteksnya secara relevan, bermanfaat, membawa dampak positif. Satukanlah kami sebagai umat Tuhan di dalam kuasa kasih-Mu, supaya dengan kuasa kasih-Mu itu pula mengalir dari kehidupan GKI, kasih Allah yang memberkati masyarakat luas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pejuang-pejuang iman, para pejuang-pejuang hidup, mereka yang menjunjung nilai-nilai kehidupan dan memperjuangkannya dengan bertaruh nyawa. Berkatilah karya juang mereka. Berkati karya juang para dokter. Berkati karya juang mereka yang berada di laboratorium melakukan analisis-analisis yang begitu dekat dengan virus COVID ini. Mari lindungi mereka, mari tutup bungkus mereka. Berkati masyarakat luas, supaya memiliki kesadaran bersama, bergotong royong, bahu-membahu, saling menjaga, saling merawat, memelihara kehidupan secara bersama-sama. Kami terus berdoa, para peneliti yang terus melakukan penelitian vaksin terhadap virus corona ini, berkatilah penelitian mereka, agar segera dapat dimasyarakatkan vaksin yang menolong siapapun kehidupan ini, di dalam kehidupan ini, yang membutuhkan, yang menderita, kami semua, dan terutama generasi-generasi yang berjuang untuk kehidupan pada masa depan. Kami berdoa untuk para lansia yang sangat terbatas ruang geraknya pada saat ini. Kerinduan untuk bertatap muka, kerinduan untuk saling menyapa. Engkau memberi cara-cara yang cerdas ya Bapa. Engkau memberi cara-cara yang tepat supaya para lansia, para usiawan tetap berbahagia dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sedang merawat, memelihara, dan menebus kehidupan ini.
maka kami juga serahkan bangsa kami, negara kami, yang terus berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih menghargai dan lebih mengasihi seorang dengan yang lain. Terima kasih. Kami serahkan seru doa kami dalam satu nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami bersama-sama menaikkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari Roma 11 ayatnya ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu yang mengalir tanpa henti dalam kehidupan kami. Kini jadikanlah hidup kami sebagai jalan belas kasih-Mu dan terimalah persembahan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dibuatnya
Saudara-saudara, sekarang rayakanlah iman dan hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.